Sebagai murid-murid Kristus, kita tidak selalu hidup senang, menyenangkan, ditemani anak-anak TK yang bernyanyi ya. Tidak selalu. Hari ini istimewa. Kadang-kadang hidup sebagai pengikut Kristus itu sulit. Ada Romo beberapa waktu yang lalu, teman saya kena sabetan pedang di kepala di Jogja. Ya. Tahun lalu bulan Agustus, teman-teman saya, Romo-Romo Serikat Yesus, dibubarkan di Nicaragua. Tidak boleh bekerja. Universitas Sentral Amerika dari Romo-Romo Serikat Yesus diambil alih oleh pemerintah karena kita setia sebagai orang-orang yang kritis kepada pemerintah yang otoriter. Saking otoriternya sampai wakil presidennya pun istrinya di Nicaragua itu ya. Beberapa waktu yang lalu ada gereja-gereja keuskupan di Myanmar yang diserang, dibubarkan karena menampung para pengungsi. Beberapa waktu yang lalu orang doa rosario pun dilarang-larang ya di rumahnya sendiri. Di negeri ini. Saudara saya terkasih, hidup sebagai pengikut Kristus orang Katolik tidak selalu baik-baik saja. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu salah satu teman saya. Anaknya umur 12 tahun sudah dipanggil Tuhan. Dan anak yang lebih besar lagi sudah SMA, tulang pinggangnya bengkok naik ke atas sehingga jalannya agak pincang. Anda semua mungkin masing-masing punya kepahitan, kepedihan, keperihan, atau malam gelap masing-masing ya. Sebagai pengikut Kristus, referensi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuntunan kita, petunjuk kita, teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dalam Injil Tuhan Yesus berdoa bagi para muridnya pada saat yang tidak menyenangkan, pada saat gelap, maka kita bisa mencontoh meneladan Tuhan Yesus. Di dalam doanya kita bisa mengambil 3 hal yang perlu dijaga. Kata kuncinya salah satunya memelihara atau menjaga tadi dalam Injil ya. Tuhan Yesus mengajak kita pertama-tama untuk menjaga iman kita. Seperti yang Dia lakukan di saat susah, Dia mengarahkan dirinya kepada Bapa. Dia tidak lari meninggalkan Bapa, tetap berpegang kepada Bapa, menyerahkan susah payahnya kepada Bapa, termasuk para muridnya didoakan. Walaupun dia tahu bahwa pada hari berikutnya dia akan sengsara akibat ulah salah satu muridnya, tetapi dia tetap berdoa bagi para muridnya. Menjaga iman itu penting. Bahkan kalau kita merasa harus protes, marah kepada Allah karena tidak tahan, silahkan. Tapi jangan lari dari Tuhan yang maha baik, maha kuasa, sekaligus maha merdeka. Membuat rancangan yang baik untuk kita masing-masing, kadang-kadang dengan tidak tahu apa rancangan Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang dibuat Tuhan Yesus ketika Dia di Getsemani, tidak lari dari Allah. Silahkan dituntun baik-baik. Semoga segera sehat ya Mas. Saudara,
Saudara-saudara yang terkasih, di Getsemani Tuhan Yesus juga berharap dalam situasi yang tidak baik mendapatkan sesuatu pelepasan, dilepaskan dari piala atau kesengsaraannya. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Itu contoh sikap menjaga iman dengan doa yang baik, yang menyerahkan Tuhan dengan kemerdekaannya untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan rancangannya. Bukan menjadikan Tuhan sekedar asisten yang disuruh-suruh. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang kedua, kita diajak untuk menjaga persatuan di saat-saat kita mengalami kesulitan, di saat-saat kita mengalami ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Kita diundang untuk saling mengasihi sebagai wujud persatuan. Hal itu diteguhkan, diulang lagi oleh Santo Yohanes dalam surat yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita harus saling mengasihi. Menjaga persatuan satu sama lain supaya menjadi satu keluarga kerajaan yang utuh itu penting. Termasuk di dalamnya tentu saja dengan komunikasi yang baik. Inilah penyakit yang mengganggu persatuan kita. Kita menjadikan perasaan kita sebagai Allah, perasaan iri hati, perasaan cemburu, perasaan dengki, lebih menguntungkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, dan juga perasaan tentang orang lain yang tidak baik, lalu dengan menghakimi orang lain. Perpecahan atau konflik-konflik kecil di dalam keluarga, di dalam diri kita, tercermin dalam perpecahan atau konflik-konflik besar dalam masyarakat sampai terjadi perang, sebagaimana dialami di dunia kita saat ini. Seruan terakhir Tuhan Yesus disampaikan untuk menjaga persatuan. Perpecahan itu berasal dari setan. Dialah pemisah besar dan pembohong besar yang menciptakan perpecahan di antara kita. Kita dipanggil untuk menjaga persatuan, untuk menanggapi dengan serius doa Tuhan Yesus yang tulus pada Bapa, untuk menjaga agar menjadi satu keluarga kerajaan Allah dengan hidup dalam persahabatan, cinta, dan persaudaraan. Kita juga dipanggil untuk melakukan hal ini dalam gereja, memajukan perjumpaan dan percakapan, menghormati orang lain, peduli terhadap saudara-saudari kita, dan dengan demikian membangun persekutuan. Yang ketiga dan terakhir, kita diundang untuk menjaga kebenaran, memelihara hidup dalam kebenaran. Dan kita tahu dari kitab suci siapa itu kebenaran. Tuhan Yesus menyebut firman-Mu adalah kebenaran, untuk menyebut dirinya adalah kebenaran. Dia juga pernah menyebut akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Menjaga kebenaran berarti setia kepada Tuhan Yesus Kristus, wahyu kasih Bapa. Yesus berdoa agar murid-muridnya meskipun hidup di dunia, tidak mengikuti kriteria dunia. Para muridnya tidak boleh membiarkan diri terpikat pada berhala dunia, entah harta, tahta, seksualita, dan sebagainya. Memelihara kebenaran berarti menjadi saksi kasih Tuhan dalam segala situasi hidup. Dengan kata lain, mengabdikan diri dan menjadi saksi Injil meskipun harus melawan arus kehidupan yang seringkali mendewakan
aneka macam kesenangan yang fancy-fancy ya. Kadang-kadang kita ditantang sebagai orang Kristiani untuk berkompromi. Namun Injil meminta kita untuk tetap teguh dalam kebenaran, berani memberikan hidup kita untuk orang lain, dan melayani, membantu mewujudkan kasih itu. Itulah orang-orang yang setia kepada Yesus, tidak menggadaikan imannya untuk harta, tahta, pasangan, juga diwujudkan dengan orang-orang yang tidak korupsi alias bersih. Dia ingin kita dikuduskan dalam kebenaran Injil sehingga kita dapat menyaksikan sukacita kerajaan Allah, bahkan di dalam ketidaknyamanan, bahkan ketika kejahatan, korupsi nampaknya kok sedang menang. Maka marilah kita berdoa agar Tuhan mengubah hati kita semua dan semua orang menuju perdamaian. Doa Yesus membantu kita menjaga iman bahkan di saat-saat sulit untuk menjadi pembangun persatuan dan bersedia berkorban demi Injil.